Mengudara dari lantai 13 Gedung Sabta Pesona, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Semarang lihat pohon asem, selamat datang di Oles Balsem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi Sugeng Rawu. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai macam isu menarik seputar spektrum frekuensi radio, seputar telekomunikasi, ataupun isu terkini lainnya. Nah, kali ini episodenya sangat spesial karena di studio sudah hadir dua bintang tamu nih yang akan berbagi info menarik seputar kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio. Nah, saat ini di sebelah Wina sih sudah ada Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Bapak Ismail, atau yang juga akrab disapa dengan Bang Is. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Ismail. Halo, apa kabar Mbak Wina? Alhamdulillah baik. Pak Ismail gimana, sehat Pak? Sehat. Semangat terus ya Pak ya? Semangat terus. Ya. Dan juga di sebelah Wina nih sudah hadir juga Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang, Bapak Sazili. Halo Pak Sazili. Halo Bu Inas. Semangat Pak, tetap semangat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita akan berbicara tentang program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDPPI ini Pak. Nah, berbicara nih tentang Direktorat Jenderal SDPPI juga UPT di bawahnya nih Pak, yang memiliki posisi yang sangat signifikan khususnya terkait percepatan transformasi digital nih Pak. Nah, gimana sih Pak strategi Bapak Ismail nih selaku Dirjen SDPPI untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio ini Pak, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia nih Pak? Iya, baik, makasih Mbak Wina. Memang betul sekali ya, spektrum frekuensi radio ini kan sumber daya alam yang digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur digital. Ya, sebagai kita ketahui kan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia ini sangat bertumpu pada mobile broadband, mobile seluler. Nah, kalau kita bilang mobile seluler berarti spektrum frekuensi radio adalah media yang paling utama yang digunakan. Nah, Direktorat Jenderal SDPPI harus mampu mengelola spektrum frekuensi radio ini dengan baik. Apa yang dimaksud mampu mengelola? Ya, itu adalah memberikan menyiapkan manajemen spektrum yang lengkap ya, dari proses perencanaannya, penyiapan alokasi spektrumnya, pelayanan perizinannya, sampai dengan pengawasan pengendaliannya. Jadi seluruh proses itu kita rangkaian proses yang dijalankan di SDPPI agar infrastruktur mobile broadband itu memang tersedia dengan baik buat masyarakat. Itulah yang kita lakukan sekarang ya. Sedang terus digerakkan manajemen spektrum spektrum frekuensi itu improve, ditingkatkan terus metode pengelolaannya dari proses perencanaan sampai pengawasan pengendalian. Oke, jadi strateginya sangat komprehensif ya Pak, dari hulu ke hilir dan juga dijabarkan dalam berbagai macam program-program atau kegiatan ya Pak. Oke, nih beralih dulu ya Pak ke Pak Sazi. Jadi Pak, di UPT nih ya Pak, khususnya di Balmond Semarang sendiri nih, bagaimana sih Pak Balmond Semarang ini berupaya untuk mendukung program kerja atau program prioritas dari Direktorat Jenderal SDPPI khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio Pak? Oke, makasih Bu Wina. Kita UPT sebenarnya perpanjangan dari Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Jadi tugas kami adalah pengawasan pengendalian dalam hal penggunaan frekuensi. Dalam hal diantaranya ialah monitoring penggunaan frekuensi, kemudian pemeriksaan stasiun radio, kemudian penanganan gangguan, kemudian penertiban di bidang penggunaan frekuensi yang melanggar. Dalam hal penertiban ini kita melakukan penertiban menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita tidak langsung ke ranah hukum, tapi kita melakukan pembinaan dulu. Seandainya mereka juga tidak
apa namanya mematuhi aturan yang sudah kita ini, baru kita ke ranah hukum kayak gitu. Oke. Nah, jadi memang sudah banyak yang Iya. dilakukan untuk oleh Balmon Semarang untuk mendukung Iya. program-program Iya. dari Direktorat Jenderal SDPP. Ya, satu lagi mungkin pelayanan terhadap masyarakat. Jadi pelayanan kita mungkin kita ke arah ke masyarakat. Jadi kita sudah dalam hal 3 tahun ini kita sudah mendapatkan pelayanan MOTS terbaik di SDPPI berturut-turut dalam IPA Space Award tahun lalu. Oke. Selamat ya Pak, karena saking udah gaspolnya akhirnya mendapat penghargaan. Ini menarik sekali nih. Tapi kembali dulu ke Pak Ismail lagi ya Pak ya. Nah, ini Pak, kebetulan ya Pak, Wina nih sempat dapat bocoran nih kalau ternyata Direktorat Jenderal SDPP ini baru saja selesai melaksanakan refarming frekuensi Pak. Nah, boleh dong Pak di-share sebenarnya manfaat refarming frekuensi untuk masyarakat Indonesia itu apa sih Pak? Iya. Jadi refarming frekuensi ini dalam upaya kita meningkatkan kapasitas dan kualitas dari bandwidth, kecepatan internet menggunakan mobile broadband. Saya ingin memberikan ilustrasi ya, kalau seandainya kita punya pintu, pintu kita bisa dilalui oleh 3 atau 4 orang, mungkin masih bisa. Tapi kalau pintu itu dilalui oleh 10 orang, ada sulit kan? Agak macet ya Pak ya. Apalagi kalau pintu itu dilalui oleh 20 orang. Nah, itu orang-orang tadi itu ibarat dari traffic atau informasi yang sekarang sedang bergerak. Makin banyak orang yang ingin lalu lalang di depan pintu itu. Nah, tugas kami dari SDPP ini membuat agar pintu itu lebih lebar, sehingga orang yang bisa lalu lalang melalui pintu itu makin banyak. Itulah fungsi dari refarming spektrum frekuensi. Jadi supaya lancar nih Pak, tidak ada macet-macet lagi. Oke, mantap banget nih. Nah, kembali lagi ke Pak Sazili ya Pak. Nah, khusus untuk di refarming frekuensi ini Pak, sejauh apa sih keterlibatan Balmon Semarang Pak, khususnya dalam pengawasan proses refarming ini Pak? Oke, terima kasih Bu Wina. Jadi sebelum kita melakukan refarming, terlebih dahulu kita mendapatkan, boleh katakan surat perintah atau surat tugas dari SDPPI untuk melakukan refarming. Ya mungkin sebelum kita melakukan refarming, kita melakukan clearing, frekuensi clearing namanya. Jadi kita pembersihan frekuensi dulu. Setelah kita melakukan pembersihan, mungkin kita akan laporkan ke pimpinan, kemudian kita opsional kita panggil, ini sudah clear frekuensinya. Setelah itu baru kita melakukan refarming. Jadi mungkin waktunya kita tentukan juga jam 12, takut pelayanan kepada masyarakatnya tidak terganggu. Oke, jadi sampai dilakukan monitoring tengah malam ya Pak ya. Ini menarik banget nih. Ini kembali lagi ke Pak Ismail ya Pak ya. Tadi sempat disinggung tentang monitoring ya dari Pak Sazili. Nah, terkait dengan monitoring nih Pak, pengendalian dan juga layanan publik spektrum frekuensi radio nih. Bagaimana sih upaya Direktorat Jenderal SDPPI khususnya Pak Ismail nih untuk meningkatkan kualitas layanan pada aspek-aspek tersebut Pak? Ya, berbagai macam aspek yang kita lakukan di SDPP ini, ada hal-hal yang menyentuh ke operator layanannya, ada yang menyentuh ke masyarakat. Kalau ke operator, kita selalu mengedepankan konsep untuk tepat waktu, tepat sasaran, transparan, akuntabel. Itu sudah kita jalankan, prinsip itu sudah sejak bertahun-tahun ya. Jadi bagaimana layanan kita kepada seluruh operator itu berjalan dengan cepat dan efektif gitu. Nah, kalau masyarakat itu layanan kita adalah bagaimana bisa memudahkan. Saat ini masyarakat itu jangan dibuat sulit dengan aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan yang tidak perlu. Kita menghindari begitu banyaknya persyaratan-persyaratan perizinan dan sebagainya yang sebenarnya ini sifatnya sebagai tambahan-tambahan. Kita sangat memudahkan. Kita buat semua full online, bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sazili tadi, ada layanan yang langsung turun ke masyarakat, contohnya untuk ke para nelayan. Jadi kita nyiapkan pelayanan publik yang ada di pinggir pantai, agar nelayan-nelayan kita itu untuk urusan spektrum frekuensi radio menggunakan alat-alat komunikasi menggunakan spektrum frekuensi itu langsung mendapat sertifikasi dan izinnya itu di lapangan secara direct.
Jadi kalau teman-teman sudah biasa SIM keliling gitu, ya mirip lah konsepnya. Nah, ini adalah spektrum frekuensi keliling. SMR keliling ya Pak ya. Kelilingnya di pinggir pantai karena di pinggir pantai. Banyak sekali nelayan kita yang membutuhkan layanan untuk komunikasi radio menggunakan frekuensi radio itu. Contohnya. Jadi prinsipnya adalah semakin mendekatkan kepada masyarakat ya Pak. Oke, ini keren sekali sih ya karena menyederhanakan birokrasi juga, lalu mendekatkan ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Nah, kita kembali lagi ke Pak Sazili. Nah, kalau untuk ya tadi Pak terkait dengan monitoring, pengendalian dan juga layanan publik spektrum frekuensi radio ini, tadi kan Pak Ismail sudah menjelaskan ya apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari Balmon Semarang sendiri, sebagai upaya apa yang dilakukan untuk mendukung Ditjen SDPPI terkait aspek-aspek tersebut? Oke, makasih Bu Ina. Ya. Jadi untuk pelayanan kita terhadap masyarakat maupun terhadap operator, kita sudah memasang Pak ya. Jadi dari pusat ini sudah memasang 8 stasiun monitoring yang kita letakkan di beberapa kabupaten. Sebenarnya dari 8 kabupaten itu jumlah kabupaten kita 30 kabupaten kota Pak. Jadi baru 24% untuk pelayanan secara peak atau mungkin secara monitoring secara remote kita bisa monitoring dari kantor. Jadi mungkin untuk kedepannya kita berharap mungkin bisa ditambah lagi untuk alat monitoring kita SWFR-nya biar diadakan lagi. Kemudian kita meningkatkan kemampuan SDM kita mungkin melalui training, melalui pelatihan. Kemudian terkait layanan Balmon Semarang sudah melakukan pembangunan zona integritas. Jadi kita sudah tahun kedua ini pembangunan zona integritas Pak. Mungkin di tahun ini kita akan mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bisa mendapatkan predikat WBK ya Pak. Oke. Jadi memang Balmon Semarang ini komitmennya sudah sangat serius untuk mendukung Ditjen SDPPI. Nah, kita kembali lagi ke Pak Ismail ya Pak. Tadi juga saya sempat nih kayaknya banyak bocoran nih ke saya. Sempat dapat bisikan bahwa memang Ditjen SDPPI itu kan sangat serius untuk menjalankan e-licensing atau perizinan yang sederhana dan juga sudah menerapkan one day service nih Pak. Nah, boleh dong Pak dikasih bocoran juga nih ke Wina, ke Sobat Frekuensi, apakah akan ada terobosan-terobosan baru Pak ke depannya terkait bidang perizinan ini Pak? Boleh Pak? Iya. Perizinan kita memang sudah sangat maju sebenarnya ya, kualitas pelayanan kita. Artinya kita sudah menetapkan one day service. Jadi seluruh layanan perizinan di Direktorat Jenderal SDPPI ini dilayani hanya 1 hari. Nah, yang terobosan berikutnya kita lanjutkan adalah kemudahan dari sisi proses pembayaran dan pengambilan dokumennya. Itu semua dapat dicetak sendiri gitu ya. Tidak perlu dicetak lagi dan tidak perlu diantar secara fisik. Dan kita selalu mengedepankan pengaduan. Jadi ada operator kita yang selalu siap menampung keluhan-keluhan terhadap konteks perizinan itu. Dan yang paling penting, yang namanya perizinan itu adalah persepsi publik. Gitu. Jadi kita sedang mendesain sebuah proses yang bisa membangun persepsi publik bahwa proses perizinan di SDPPI Kominfo itu mudah, cepat, dan transparan. Gitu. Nah, itu yang kita sedang upayakan, sehingga masyarakat itu tidak ada lagi keengganan untuk mengurus sendiri. Tidak lagi ada dalam pikiran bagaimana nanti ngurus lewat calo, dibantu dan sebagainya, karena ada persepsi bahwa mengurus izin itu sulit, mengurus izin itu membutuhkan biaya, harus berhadapan dengan administrasi yang berbelit-belit dan sebagainya. Nah, itu persepsi itu yang sekarang sedang kita bangun untuk dimudahkan semua. Pokoknya intinya mudah, gampang, cepat, gratis kan Pak? Ya, untuk hal tertentu sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Baik Pak. Beralih lagi nih ke Pak Sazili nih Pak. Nah, kalau terkait dengan e-licensing dan juga penerapan one day service ini, dukungan Balmon Semarang dan komitmennya itu terhadap program ini tuh seperti apa Pak? Ya, gini Bu, kita sudah membuat istilah jemput bola. Jadi jemput bola Pak Isyak. Jadi kita udah membuat loket di pelabuhan PSP SC, namanya Pelabuhan Perikanan Samudra di Cilacap. Jadi kita udah membangun udah membuat loket untuk MFTS. Jadi pembangunan
untuk layanan MTS, untuk pelayanan kepada masyarakat perairan laut. Jadi intinya dalam hal pelayanan tersebut kita melayani dalam hal 1 hari, Pak. Kemudian setiap ada pameran, contohnya kita lagi ada pameran di Semarang sekarang, Pak, di Ungaran, kita membuka loket, itu loket pelayanan untuk masyarakat, perizinan bisa dilakukan dalam hal 1 hari kayak gitu. Oke, jadi memang sudah menjemput bola ya tadi seperti Pak Ismail bilang bahwa mendekatkan ke masyarakat, menjemput bola, dan juga udah dilakukan oleh Pak Sadzili dari Balmon Semarang. Baik, Pak. Oke, kita beralih lagi ke Pak Ismail. Pak, tadi juga sudah dijelaskan bahwa komitmen Ditjen SDPPI dan juga UPT di bawahnya itu untuk mendekatkan ke masyarakat, untuk mempermudah perizinan gitu. Ini kayaknya kurang lengkap nih, Pak, kalau kita nggak ngomongin tentang upaya Bapak selaku Dirjen SDPPI untuk reformasi birokrasi. Gimana sih Pak upaya dari Pak Ismail untuk mengupayakan nih untuk pemberantasan korupsi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pak? Iya. Memang melakukan suatu proses reformasi birokrasi itu bukan hal yang mudah. Iya, betul. Karena prinsipnya kita membangun sebuah kultur. Membangun kultur itu artinya kita menampilkan perubahan dan upaya agar seluruh pegawai di lingkungan SDPP itu memahami peran dan fungsinya dengan baik. Dan saya selalu berangkat dari mindset. Jadi memberikan pencerahan kepada teman-teman di lingkungan SDPPI tugas dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat. Ini sebuah jargon yang indah kata-katanya, tapi ini bukan hanya kata-kata, tapi bagaimana teman-teman bisa menghayati fungsi sebagai pelayanan, melakukan pelayanan masyarakat itu. Nah, setelah mindset, kita membangun adalah sebuah sistem yang berkelanjutan, yang bisa melakukan monitoring terhadap perilaku dan kinerja dari teman-teman. Dan saya usahakan agar perilaku dan kinerja ini bisa dinilai secara transparan. Tidak ada unsur subjektivitas, like, dislike, atasan, bawahan, pimpinan, dan seterusnya. Tapi kita membuka upaya agar penilaian terhadap kinerja ini dapat dilakukan secara transparan. Bahkan kalau mungkin teman-teman itu sudah bisa menilai sendiri gitu. Jadi tahulah kira-kira kinerjanya setiap tahun seperti apa, meningkat dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu sistem reward and punishment juga harus berjalan. Jadi bagi teman-teman yang bekerja baik dan sebagainya, tentu kita usahakan ada reward yang bisa diberikan sesuai dengan peraturan yang dibolehkan. Tapi juga punishment bagi teman-teman yang melakukan perilaku yang berbeda dengan yang seharusnya. Nah, disitulah suatu proses reformasi birokrasi ini reform melakukan birokrasi yang reform, berpindah dari pola dan prosedur cara kerja dan sebagainya yang zaman dulu ke pola prosedur zaman yang sekarang. Nah, salah satu tools yang sangat penting yang diterapkan di SDPPI itu adalah menerapkan digital menerapkan teknologi digital. Ini agar bisa mindset yang sudah saya sampaikan tadi dilengkapi dengan tools. Jadi alat-alat kerja, metode, prosedur dan sebagainya yang menggunakan sistem IT. Itu sejak dari proses kita melakukan proses perencanaan, proses eksekusi di lapangan, termasuk proses pengawasan pengendaliannya. Kira-kira gitu. Jadi memang menyasar berbagai aspek. Betul. Ya Pak, tapi yang terpenting adalah perubahan mindset Pak. Kita bukan lagi raja istilahnya, tapi kita adalah pelayan publik gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Ismail. Kembali lagi ke Pak Sadzili nih Pak. Tadi ya saya juga dapat bocoran lagi, ini banyak sekali nih yang bisikan-bisikan kepada saya nih, kalau saat ini katanya Balmon Semarang itu sedang melakukan pembangunan kawasan zona integritas secara berkelanjutan nih Pak. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Balmon Semarang untuk mencapai predikat WBK nih Pak? Boleh dong di-share dong Sobat Frekuensi Pak. Ya, terima kasih Bu Ina. Jadi salah satu mendukung programnya SDPPI, kita pembangunan zona integritas Pak. Jadi dalam zona integritas itu salah satunya kita membuat podcast Oles Balsem dan Balsem Jawa itu untuk penyampaian kepada masyarakat Pak. Seandainya masyarakat menanyakan hal-hal tentang frekuensi, mungkin tentang yang lain, tentang pembangunan wilayah pembangunan ini
zona integritas kita akan bisa menjawab melalui Oles Balsam atau Balsam Jawa. Oke. Jadi memang sudah difokuskan kepada penyebaran informasi kepada masyarakat ya Pak, supaya semakin kenal nih, karena katanya kan tak kenal maka tak sayang nih, supaya semakin kenal nih masyarakat. Oke, terima kasih Pak Ismail dan juga terima kasih Pak Sazili atas obrolannya yang benar-benar bermanfaat dan juga isinya tuh daging semua ya Pak istilahnya gitu. Oke, sebelum Wina tutup nih Oles Balsam kali ini, boleh dong Pak Ismail menyampaikan mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Sobat Frekuensi Pak, boleh disampaikan? Iya, penting sekali buat Sobat Frekuensi semua. Saya ingin menyampaikan bahwa spektrum frekuensi radio itu adalah sumber daya alam terbatas yang sangat penting yang digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur digital di Indonesia. Saya berharap teman-teman yang akan menggunakan spektrum frekuensi radio, gunakanlah alat-alat yang sudah bersertifikat dan juga melakukan proses perizinan secara semudah-mudahnya. Kami menyiapkan fasilitas dan proses yang sangat sederhana apabila teman-teman Sobat Frekuensi akan menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio penting untuk menyatukan negeri. Oke, penting untuk menyatukan negeri. Oke, nah dari Pak Sazili mungkin ada juga pesan-pesan khusus Pak untuk Sobat Frekuensi, monggo silakan Pak. Mungkin untuk Sobat Frekuensi, karena kita sekarang lagi pembangunan zona integritas Pak, mohon dukungannya Sobat Frekuensi guna untuk pelayanan kita ke masyarakat lebih nyaman, mungkin lebih tercapai, lebih mencapai ke masyarakatnya, karena dengan pembangunan zona integritas ini wilayah bebas dari korupsi kita akan memperoleh dan pelayanan kita makin lama makin baik. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga Balmon Semarang bisa mendapatkan predikat WBK ya. Baik, Wina mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ismail. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Sazili atas kesempatannya untuk diskusi berbagai macam topik yang menarik, dan juga terima kasih Wina ucapkan kepada Sobat Frekuensi yang sudah hadir, yang sudah stay dari awal acara hingga akhir episode podcast ini. Semoga episode kali ini memberikan tambahan pengetahuan ataupun menginspirasi Sobat Frekuensi. Tenang aja, Oles Balsam akan kembali hadir dengan berbagai episode menarik yang tentunya akan membahas isu-isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Oke deh, sekian dulu. Wina pamit undur diri. Yuk, mari dah!